Oh iya Ustaz. Tadi kan dari pertanyaan pertama itu Hmm. alam jin sama manusia itu menyatu. Asalnya. Asalnya dulunya kan. Mm-mm. Tapi dengar-dengar kata orang waktu ada Nabi Syed ini dia berdoa kepada Allah. Hmm. Jadi alam manusia sama jin ini dipisahin, itu benar nggak Pak Ustaz? Hmm. Data itu ada di kitab penjelasan satu dari Imam At-Tabari yang menjelaskan begitu. Juga di Imam As-Suyuti yang menjelaskan bahwa tadinya alam jin dan alam manusia itu bisa saling berinteraksi. Mereka bisa saling tatap-tatapan, saling ketemu, saling lihat tadinya. Kemudian di era Nabi Sid, beliau berdoa kepada Allah supaya dipisah nih. Kenapa? Karena ketika dua jenis makhluk ini bertemu, itu kayak kerusakan makin parah. Oh iya. Pokoknya kayak udah ketemu momennya, kayak ketemu circle-nya jadi berubah makin parah. Iya. Itu kalau dalam surat jin itu ar-rijalu minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rohako. Itu di kalau tidak salah surat jin ayat ke-6. Tapi ini kalau tidak salah nanti mohon dikoreksi. Jadi ketika manusia minta tolong ke jin atau sebaliknya, maka akan muncul dosa yang sangat besar. Nah, itu terjadi zaman dulu tuh sering begitu. Akhirnya oleh Nabi Sis didoakan, ya Rob, ini kayaknya dua kelompok ini kalau digabung berantakan nih urusan. Gimana kalau dipisah aja dipisah? Akhirnya dipisahlah sehingga manusia disebut makhluk bashar, kasar, yang terlihat, bisa disentuh, bisa diraba, bashar namanya. Kemudian jin menjadi makhluk halus bahasa kitanya, atau al-ins, makhluk yang halus, atau al-jin. Ya. Jin itu kan yang tidak terlihat atau yang tidak kasat mata. Bashar dan jin. Bashar terlihat, teraba, tersentuh. Jin tidak terlihat atau kasat mata. Sehingga itu menjadi karakter kedua makhluk ini. Manusia dengan basharnya, sehingga terlihat, tersentuh, bisa dilihat, bisa ditampilkan. Kalau jin, karena namanya jin, dia tertutup oleh sesuatu yang terhijab, sehingga manusia tidak bisa melihat jin, tapi jin bisa melihat manusia. Sehingga kita nggak tahu nih wujud asli jin kayak gimana. Sampai sekarang tidak ada yang tahu wujud asli jin kayak gimana. Kalau ada orang yang kok saya sudah melihat jin, nah itu pasti kemungkinan bohong. Atau kemungkinan jin sedang memvisualkan dirinya menjadi sesuatu yang lain, ya, other else itu menjadi sesuatu yang lain, tapi itu bukan wujud aslinya. Dia cuma ingin menampakkan, ya kayak penampakan apalah gitu. Mungkin si jin mikir, wah nih masyarakat sini sukanya cerita pocong nih. Nah, akhirnya dia menampakkan semisal pocong. Padahal pocong bukan tampilan visual, bukan wujud aslinya. Jin, dia mungkin penampilan atau visual jin yang ingin mempengaruhi keyakinan masyarakat dengan cerita yang berkembang di tempat tersebut, atau dengan mitos yang berkembang di tempat tersebut. Mungkin kalau geser ke tempat yang lain jadi kuyang, geser yang lain ke wewe gombel, yang tuyul, macam-macam lah gitu. Intinya jin dia punya kemampuan memvisualkan dirinya berdasarkan kepercayaan masyarakat yang sedang hit saat itu, yang sedang populer, trending saat itu. Nah, itu dalam rangka mengganggu akidah. Sehingga orang-orang akan berpikir, oh ternyata pocong beneran ada, kuntilanak beneran ada. Akhirnya mereka takut. Mau BAB aja jadi takut. Karena takut pocong misalkan. Jadi berabe kemana-mana. Nah, itu akhirnya oleh Nabi Sis berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dalam riwayat Imam At-Tabari untuk dipisah bahwa manusia dengan basyarnya, jin dengan ketidak kelihatannya, manusia dengan kasat matanya, jin dengan tidak kasat matanya, dua-duanya punya tempat yang tidak boleh masing-masing berinteraksi. Ketika terjadi interaksi antara manusia dengan jin, fazaduhum rohako, maka itu dosa besar yang terjadi di kalangan manusia, termasuk di kalangan jin. Jadi sebaik-baik manusia, dia tidak akan berinteraksi dengan jin. Sebaik-baik jin, dia tidak boleh berinteraksi dengan manusia. Masing-masing urusannya. Maka manusia punya peradaban, jin pun punya peradaban. Sekaligus saya disclaimer dulu ya, bahwa jin itu bukan gaib. Jin itu tidak kasat mata. Karena yang disebut gaib itu kayak alam kubur, gaib itu. Malaikat maut, gaib itu. Karena jin pun tidak bisa melihat malaikat maut. Nggak bisa. Nanti kalau jin bisa lihat, ngumpet deh. Wah, mau mati nih. Lah itu. Jadi jin pun tidak bisa melihat malaikat maut, tidak tahu alam kubur. Karena jin itu makhluk tidak kasat mata. Bukan makhluk gaib. Yang disebut makhluk gaib itu malaikat, gaib. Kemudian alam kubur, gaib. Padang mahsyar gaib, surga neraka gaib, Allah gaib. Itu baru disebut makhluk
Gaib karena bukan makhluk ya. Kalau Allah bukan makhluk ya. Yang maksudnya sesuatu yang gaib. Jadi tidak bisa dilihat oleh siapapun, hatta jin sekalipun. Jadi jin makhluk yang tidak kasat mata, manusia makhluk yang kasat mata. Kenapa dipisah begitu? Oleh Nabi Sis supaya tidak terjadi circle yang makin parah ketika mereka bersatu, dipisah. Makanya sampai sekarang pun kalau ada interaksi berlebihan antara manusia dengan jin, pasti banyak dosa di situ. Banyak dosa. Wallahu a'lam. Kebayang kalau masih di satu alam ini Wah, tuh sepenuh apa Bahasa sekarang. nanti takutnya Jaki nakihan sama orang jin. Sama makhluk jin bahaya. Jadi jangan. Jangan dia masing-masing aja lah. Jin dengan jin, manusia dengan manusia gitu. Biar pernikahannya juga masing-masing kan begitu. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Jadi kita menambah ilmu ya, Jak ya? Iya. Jadi nambah ilmu juga, nambah pengalaman juga. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Sudah menjawab pertanyaan kami, udah sharing-sharing juga. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya. Iya. Mudah-mudahan belajar terus dan pintar terus.